Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, semoga damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita. Kadang kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan dan kesulitan yang datang bertubi-tubi. Tetapi tahukah kita bahwa dalam setiap kesulitan, Tuhan memiliki janjinya yang tidak pernah gagal. Mari kita merenungkan hal ini bersama-sama, dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Kami percaya bahwa dalam segala keadaan, Engkau menyertai kami. Berbicaralah kepada kami malam ini. Kuatkan iman kami dan ajarkan kami untuk percaya pada janji-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul, dalam kesulitan ada janji Tuhan. Ketika kesulitan menguji iman kita, tantangan hidup seringkali datang tanpa peringatan. Dan dalam kesulitan, kita bisa merasa terpuruk dan putus asa. Namun Alkitab mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Kisah Abraham adalah contoh yang sangat kuat tentang bagaimana kesulitan hidup bisa menjadi ujian bagi iman kita. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan mengikutinya menuju tanah yang belum ia kenal. Tuhan juga memberikan janji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapa bangsa yang besar, meskipun saat itu ia sudah lanjut usia dan belum memiliki keturunan. Namun selama bertahun-tahun, Abraham menunggu. Janji itu tampaknya tak kunjung datang. Bahkan istrinya Sarah juga sudah lanjut usia. Pada titik tertentu, Abraham hampir kehilangan harapan. Namun Tuhan mengingatkan Abraham tentang janjinya yang tidak pernah gagal. Kejadian 15 ayat 5 berkata, lalu ia membawa Abraham keluar dan berkata, cobalah hitung bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Lalu ia berfirman, demikianlah banyaknya keturunanmu. Tuhan mengajak Abraham untuk melihat bintang-bintang, seolah-olah mengatakan, janjiku itu pasti, meskipun kamu tidak melihatnya sekarang. Dan akhirnya, janji Tuhan digenapi dengan kelahiran Ishak, dan Abraham menjadi bapa dari bangsa yang besar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa meskipun dalam kesulitan dan penantian yang panjang, janji Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tanpa pengharapan. Kadang kita merasa seperti Abraham, sudah menunggu lama, tetapi tidak ada tanda-tanda pemenuhan janji. Tetapi Tuhan mengingatkan kita untuk terus percaya. Bangsa Israel juga mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mereka telah diperbudak di Mesir selama ratusan tahun. Dan rasanya seperti tidak ada jalan keluar. Namun Tuhan tidak melupakan janjinya. Pada saat yang tepat, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah yang telah dijanjikan. Meskipun mereka harus melewati banyak kesulitan dalam perjalanan, Tuhan selalu menyertai mereka, memberikan makanan di padang gurun, dan membuka jalan di Laut Merah. Keluaran 3 ayat 17, firman Tuhan, aku telah berfirman, aku akan membawa kamu keluar dari penderitaan di Mesir ke tanah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Perisi, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Apa pelajarannya dari bangsa Israel ini? Meskipun kita merasa dalam penderitaan, Tuhan selalu mengingat janjinya untuk membawa kita
ke tempat yang penuh berkat. Kadang kita meragukan janji Tuhan karena waktu yang lama atau situasi yang tidak berubah. Namun, kita perlu ingat bahwa Tuhan bekerja di luar waktu dan pemahaman kita. 2 Petrus 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menginginkan supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang supaya bertobat. Tuhan memiliki waktu yang sempurna untuk memenuhi janjinya, dan terkadang waktunya tidak sama dengan waktu kita. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kesulitan? Saya mencatat ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kesulitan adalah kita tetap percaya pada janji Tuhan. Roma 4 ayat 20 dan 21. Tetapi ia, Abraham, tidak bimbang karena ketidakpercayaan terhadap janji Allah, melainkan ia diperkuat dalam imannya dan memberi kemuliaan kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kesulitan? Kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi kesulitan? Adalah kita terus berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, malam ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan akan janji-janji-Mu. Kami tahu bahwa dalam kesulitan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang dalam kesulitan hidup, baik dalam pekerjaan, keluarga, ataupun kesehatan. Bukakan jalan, Tuhan, dan genapkan janji-Mu dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya. Kami serahkan malam ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara-saudari, jika Anda sedang merasa terpuruk atau bimbang, ingatlah bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Jangan pernah menyerah, karena di balik setiap kesulitan, ada janji-janji Tuhan yang akan terwujud pada waktunya. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan selamat beristirahat.